Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode 196. Setelah minggu lalu libur, maaf ya Mas. Liburnya panjang loh, Dip. Iya, seminggu gak ada satu ada episode karena saya bersama teman-teman H-Corp lagi outing. Itu membawa 28 orang. Itu luar biasa sih, Dip. Kamu gue itu rombongan besar itu. Iya, dengan sebagian bahkan pertama kali ke luar negeri, pertama kali ke Jepang. Ya senang sih bisa. Kenapa kalian milih Jepang? Tapi Jepang udah kayak rumah kedua lu kan sebenarnya. Iya, itu memang lemparan iya, ide. Ya maksudnya dulu pertama kali kita outing kan Singapura kan. Iya. Singapura, Bali. Sebenarnya harusnya kita outing tuh ke Labuan Bajo awalnya, Mas. Tahun ini harusnya 2023 harusnya. Tertunda ke 2024 terus ternyata belum bisa, akhirnya kita pindahin ke 2025. Iya. Waktu itu pandemi soalnya kan, Mas. Pandemi kita tunda yang 2022 harusnya yang Labuan Bajo tuh. Mundur ternyata nggak bisa juga, akhirnya kita pikir habis Bali udahlah, gue sama Ernest juga sama-sama orang yang sering ke Jepang. Berdoa aja kita bisa mengumpulkan rezeki buat membawa. Dan Anda terkumpul dan bisa berangkat ya. Waktu kita bilang mau ke Jepang belum 28 masalahnya, Mas. Oh gitu. Belum, itu kalau nggak salah 22 kali ya. Terus tambah 6 nambah. Nah, yang 6 maksudnya di cancel ya, kita bawa aja. Akhirnya kejadian. Harusnya kita berangkat Juli kemarin karena ada beberapa talent dan kru yang nggak sehat. Kita pikir nggak bisa, kita pengen liburan tuh bareng-bareng. Udah ya, yuk kita sehatkan diri sampai Februari sehat semua kayaknya. Berangkat lah kita. Ada gini teman-teman, karena udah ada timelinenya. Iya kan, udah ada timelinenya, udah ada deadline-nya, jadi harus sehat. Yang awalnya summer, yang kemungkinan besar bertemu dengan 35 sampai 38 derajat, ketemu dengan -5 gitu. Coba gimana kalau kita panggil salah satu kru kita yang kemarin ikut. Siapa dia? Ada nih Taufik Nabila, silakan Mas Taufik nih. Taufik. Ini Taufik ini langsung dari dia langsung dari Tokyo langsung ke sini karena masih pakaiannya masih sama. Iya, lagi ini loh. Lagi musim dingin loh dia. Fik, dulu kemarin tuh pertama kali ke luar negeri nggak, Fik? Pertama kali, Pak Dip. Langsung Jepang. Rasanya gimana tuh pertama kali ke luar negeri tuh? Aduh, Mas, kayak gini, Mas. Lemes banget, Mas. Lemesnya kenapa? Karena udah nggak expect, soalnya kan pertama kali pengennya ke Thailand waktu itu. Oh, itu tadinya pengen membuka luar negeri. Iya, pengen membuka luar negeri. Pertama tuh ke Thailand, pakai sendiri kan. Adalah tiba-tiba masalah tas. Ya udah beli tiket. Iya, udah izin ke Padip 2 kali. Padip izin ya ke Thailand. Wih, keren. Nggak jadi Padip ya. Besoknya lagi, bulan-bulan berikutnya Padip izin ke Thailand. Wih, keren. Ngapa Padip nggak jadi lagi? Nah, kan dia jadi kenapa? Tiba-tiba ada masalah keluarga gitu, Mas. Ya. Uangnya kepake gitu aja. Gitu aja. Jadi memang kesimpulannya lo harus berangkat bareng sama itu dia kan. Gitu. Diganti langsung ke Jepang. Fik, yang gue pengen tahu kan, karena berangkatnya seminggu yang lalu kan? Iya. Lu perasaan lu gimana sih pas sebelum berangkat itu, gimana sih? Wah, saya berasa kayak ini, Mas Ulung. Apa namanya? Jadi H-1 itu kan saya belum packing kan. Saya belum packing. Saya packing tuh kayaknya beberapa jam sebelum berangkat. Kenapa mepet? Karena kita keberangkatan malam, maghrib. Iya. Kenapa lu pagi baru ini? Kenapa lu mepet packingnya? Saya bingung. Ini saya mau bawa apa ya? Ini musim dingin bawa apa? Soalnya kan teman-teman pada pengen nitip juga kan. Mau nitip apaan juga? Dikira ada duit kali ya. Keluarga lu tahu nggak, Fik, lu mau akan ke Jepang? Tahu ke Jepang, tahu nggak? Enggak sih. Lu nggak bilang. Sampai lu pulang nggak tahu. Kenapa lu nggak kasih tahu? Dulu tuh sempat beritahu, tapi kayaknya kan karena ke cancel kan yang bulan malu ya Juli. Iya. Enggak, jadinya udahlah, enggak usah bilang lah. Kayak gitu. Tapi kan lu kan punya Instagram, punya apa? Memang mereka ngalir lagi posting-posting apa kayak gitu. Nah, untungnya saya keluarga yang tidak saling follow-followan di Instagram. Kocak emang. Sampai akhirnya kita kan berangkat maghrib jam 6. Bener. Awal Februari kita berangkat. Kita landing dulu di Kuala Lumpur. Ntar dulu, Dip. Yang ngurusin kan 28 orang nih. Kan lu bilang sebagai ada yang belum pernah berangkat ke luar negeri. Yang jadi ketua rombongannya siapa?
ngurus-ngurusin ini semuanya. Ya gua Mas Andra sih sebenarnya. Kebayang lo, salah satu ownernya lo, lo harus kayak gitu. Kita cuma terima jadi kita. Kalau di Soekarno Hatta kemarin masih dibantu sama travel agent lah, Ya, masih masih aman lah. masih aman. Sampai sana emang gue sudah mengorbankan diri sebagai orang yang beberapa kali sudah pernah ke Jepang. Kayaknya gue sanggup deh. Tapi ternyata ngerasain kayaknya biasanya gue bawa maksimal 10 deh. Ini 28 orang beda ya. Jadi lo mulai kerjaannya loadnya tuh besar itu pas masuk pesawat kayaknya dia masuk dari itu udah mulai kan? Iya. Pas sampai KL udah dimulai itu. Udah mulai. Oh, kayaknya pas masuk imigrasi udah mulai karena nggak semuanya kan pertama kali. Ini gue inget ya, anak ini pertama. Lu kapan terakhir keluar negeri, Mas? Gue tahun lama. Udah masuk autogate belum, Mas? Udah dong. Udah kan, autogate yang nempel paspor kan? Udah aman itu udah masuk. Teman-teman kalau nempelin paspor kan paspornya dilihat yang nama. Anak ini ditaruh aja. Paspor kayak gitu. Kan harus kotaknya harus pas dong. Ya nggak akan bisa masuk lah. Udah gitu pas dilihat kertasnya kelipat-lipat. Bener-bener untuk belakang-belakang dia teman-teman sendiri ya, coba kalau orang lain. Iya, bareng lagi umroh kan waktu itu kita kan. Nah, jadi berawal dari situ udah mulai tuh, aduh lama juga nih ngurusin. Dan kita dapat gate paling jauh kan. Ya udah berangkat kita terus sampai di Tokyo. Di Kuala Lumpur dulu dong. Kan kita transit tuh Kuala Lumpur. Itu kan udah setengah luar negeri dong, Vic. Udah luar negeri bahkan. Udah luar negeri itu bukan setengah. Kurang berasa. Tapi nggak berasa kan masih di dalam bandara, Pak Dip. Itu kayak ya di mana juga, cuman berasanya bahasa mereka aja beda. Nah, sampai di KL itu 28 masih ngumpul semua kan itu kan? Atau udah ada KL kita sempat terpisah nggak sih? Ada pisah-pisah tuh. Enggak ya, aman ya? Aman. Okay. Oh, ini sempat yang kita nyampainya kita agak delay, sementara tinggal sisa waktu kalau nggak salah sejam. Nah, akhirnya, itu ngeri. Gue pengalaman itu ngeri banget. Sebenarnya kita dari landing sampai berangkat ke Tokyo kita harus pindah pakai bis. Nah, itu ngeri. Yang kita harus kemarin sampai antreannya panjang banget Mas pindah bis. Akhirnya dibukain jalur sebelah. Kita awalnya nggak boleh, kita bilang sejam lagi pesawat kita itu ngeri. Akhirnya dibolehin. Nyampe ke bandara sana nggak lama langsung ternyata sampai sana masih agak delay bukan agak delay jadi belum dibuka lagi. Waktunya masih cukup lah, masih cukup lah 30 sampai 1 jam lah. 30 menit sampai 1 jam berangkat itu kita malam. Jadi tidur semua. Aman. Biasanya kalau tidur bangun mendadak pasti ada yang ketinggalan, Mas. Bener. Lebih dari 3 orang ketinggalan lah. Power bank, bantal leher, itu ada aja. Untuk handphone gak ketinggalan ya. Terlalu excited Pak Dim. Terlalu excited. Nah, begitu sampai Tokyo itu gimana tuh? Nah, lu masih di bandara dong. Masih di bandara, tapi baunya udah beda kan? Baru sampai, Mas. Apa lu rasa begitu lu melihat Tokyo? Dingin banget. Dingin banget. Bahkan masih di bandara. Iya, masih di bandara. Udah pada pakai hitek kan semuanya. Ih gila, pakai hitek. Lu pakai enggak, lu beli enggak? Beli, tapi saya pakainya hari kedua. Hari pertama lu belum pakai. Belum pakai. Bukan kuat, Mas, antara malas pakai sama ribet ah. Iya. Malas ganti. Iya, malas gantinya. Udah terlanjur kan. Emang sampai luarnya udah kayak menggigil. Kok orang-orang pada lama, apalagi kita nungguin check-in kan jam 5. Aduh, nunggu di mana kalau pergi sendiri. Tapi ngomong-ngomong pas lu nyampe bandara, biasanya kalau orang yang nggak biasa, imigrasi salah satu hal yang cukup mengerikan. Karena bisa jadi lu nggak masuk. Apa lu santai? Lu takut gak itu? Atau lu santai? Karena nggak ngerti atau karena nggak ngerti ya udah aja. Atau karena lu berasa sama rombongan gua aman kayak gitu. Nah, lebih ke ini, Pak. Karena saya kan bareng rombongan. Jadi saya merasa aman dan saya selalu ngikutin. Dan lu tahu banyak yang belum baru pertama kali. Bener, saya selalu ngikutin rombongan talent. Biar berasanya ini udah. Iya. Oke, aman. Iya, aman. Soalnya biasanya kalau orang keluar negeri atau mendarat nih, yang dikhawatirkan adalah pertama harus lolos dari imigrasi. Yang kedua adalah bagasi kita ada. Karena suka ada kejutan kan, ternyata bagasi kita nggak ada nih. Apalagi transit kan kita ternyata bagasinya masih di KL. Ya alhamdulillah. Tapi pas lu nyampe di Tokyo semua bagasi aman kan? Aman. Kebetulan bagasi kita punya tag yang sama jadi mudah ngambilnya. Keluar. Udah terus kalian 28 orang itu dari airport ke hotel naik apa? Naik kereta dong.
Itu Mas sampai nggak enak hati sama orang Jepang saya Mas. Kita 28 kan bawa koper semua. Diliatin sama orang Jepang. Iya diliatin, dibagi-bagi gerbong. Apalagi Kang Soleh kan mulutnya comel kan. Dia asal manggil orang, jadi wah. Kayaknya kemarin Padi bilang suruh diem-diem kalau di kereta. Ini kok pada gini semua. Jadi kan dua apa di kereta tuh ngomong kereta biasa Mas, KRL gitu lah. Jadi kalau kan udah dibayarin Mas ya. Maksudnya bayarin bis juga, bayarin taksi kan mahal ya. Nikmatin aja kereta itu. Udah naik kereta sampai ke hotel belum bisa check in, kita naruh barang dulu baru kita ke. Kalian nyampe di hotel Jepang jam berapa? Pagi atau sore? Pagi dong. Pagi. Belum bisa check-in berarti jam 2 kan? Pagi. Jam 2 kan jam 3 Mas. Jam 3 malah. Terus kalian ngapain selama waktu gitu lama? Langsung menuju Shibuya yang tujuan turis dong. Udah langsung. Berarti hari pertama udah pada shopping dong kalau gitu, udah pada shopping ya. Jangan ditunda itu. Apa itu capek Mas? Jadi waktu lu pertama kali lihat Shibuya gimana rasa lu? Saya kayak orang ya norak lah Mas. Saya videoin semua, saya foto semua. Sampai akhirnya bentar Mas. Saya bingung. Soalnya Taufik tuh termasuk orang yang sebelum berangkat ke Jepang udah punya bucket listnya banyak Mas. Gue mau kemana tuh udah banyak. Dapat gak semua bucket list ini nggak? Pada akhirnya lu dapatin semuanya nggak? Alhamdulillah dapat semua Mas. Contohnya, contohnya berapa kayak gitu coba? Contohnya nih saya tuh ke Mad Cafe Mas. Oke. Ke Mad Cafe yang udah saya incer. Ya nggak tau lah kapan tahun lah bisa kesini. Soalnya kalau lihat Mad Cafe nggak sih Mas? Mad Cafe jadi yang duduk ditemenin disuapin gitu. Oh gitu. Iya, sama pelayan gitu. Soalnya aku lihat di Indo tuh kayak kurang menarik kan. Emang ada di Indo? Kayaknya ada Pak di Sembesliuran, tapi kan aslinya Jepang kan. Udah tunggu di Jepang. Saya lihat-lihat, saya save-savein tuh. Waktu sampai Akihabara, wah gila banyak banget kan cewek-cewek yang datang nawarin. Saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Sampai akhirnya saya milih satu tempat Mad Cafe. Pakai bahasa apa itu lo? Itu saya campur-campur. Itu lu sendiri, lu gak sama rombongan? Saya sendiri saya akan explore sendiri negara itu. Google Translate lu pegang terus berarti? Pakai. Nah, ini gue. Orang udah niat mau itu. Nah terus akhirnya? Nah waktu sampai ternyata agak nggak sesuai ekspektasi Mas. Saya kan yang saya save-savein itu boleh di videoin, match-matchnya boleh gini. Gak boleh di sana. Sampai sana kayaknya saya salah pilih. Sampai sana nggak boleh ngerekam, nggak boleh ini, tapi tetap dilayanin. Jadi nanti per meja itu ada satu pelayan yang layanin. Jadi saya ngambil paketan paling mahal 4.000-an waktu itu. Itu udah paling mahal. Itu udah paling mahal. Dapat makan, minum, terus dapat foto sekali. Jujur ya ini yang ngomongnya ya. Iya jujur. Jangan ada dikurang-kurangin ya. Apa lagi? Disuapin. Habis itu ada show-nya. Oh ya oke. Kebetulan yang mate lo yang memang perform nyanyi. Habis itu satu lagi dapat map buat nyimpan kertas gitu, map Mad Cafe. Nah, perasaan lo waktu disuapin gimana rasanya? Aneh, cringe. Apa? Aneh rasanya. Disuapin tuh 1 sendok apa gimana? Iya, sampai habis. Bebas sebenarnya Pak Dip. Terus lu mintanya berapa ini? Jadi kan pertama makanan lu apa? Omurice kan. Dia nanya, pengen digambarin enggak? Dia ngomongnya pakai bahasa apa, Fik? Enggak, dia kan saya udah ngeliat di FYP TikTok Pak Dip. Di FYP kan dia gini kan. Ya doso silakan. Oke. Dia ini terus ngambil sendok, diambilin, mau nggak saya ngeliat itu kayak ini ngapain? Oh iya saya makan. Terus mau disuapin lagi. Udah. Ayo sekali doang. Saya malu. Lu gak ngerasa rugi udah 4.000 tuh cuma sekali doang disuapin. Tapi habis itu saya waktu minum digituin lagi. Kalau minum gimana, Fik? Ini diambil air gini. Enggak, sedotannya silakan. Padahal lu kan bilang saya cuma mau pakai tangan gitu. Enggak. Makanya pakai tangan jangan pakai sendok. Itu menarik sekali. Foto termasuk berarti. Foto termasuk. Foto tuh nggak pakai handphone lu berarti ya? Pakai.
Ada nih. Jadi boleh diposting lah kayak gitu ya. Boleh dong kalau diposting. Harusnya sih boleh ya. Ya udah nyampe sini Mas. Udah boleh Masa sampai sebenarnya. sini enggak di-post. Coba kita lihat bukti. Kasih lihat Kasih fotonya. lihat. Barbuk. Tuh. Oh iya loh. Mukanya happy banget loh. Iyalah. Lihat tuh. Iya. Kalau nggak ntar gue insert. Happy banget mukanya. Intan lagi milih dia. Ini dibatasin nggak berapa durasinya? Enggak lagi enggak ada Kalau batasan. orang ada orang yang Iya, berikutnya. kayak gimana? Nah, kalau itu saya kurang tahu tuh ya Pak Dip. Lu berapa jam di sana? Saya waktu itu saya sejaman lebih di sana. Kiri kanan lu laki-laki semua. Laki-laki tapi turis semua. Itu. Saya kan dibagi dua gitu kan, ada barnya sama kafenya. Barnya Lu yang di rata-rata kafe. Lu yang di kafe. Iya. Barnya orang-orang Jepang yang lelah kerja semua kayaknya Oh, iya. pada pakai Ini jas, malam ya? Ini minum. malam ya? Malam. Oh. Yang kafesnya turis semua. Oke. Berarti selain lu pasti pengen ke Jepang lagi, Ya. Maid Cafe-nya mau diulang lagi? Nah, itu saya ingin mencari yang lebih kayak. Itu kayaknya masih kurang menurut saya itu. Oke. Lebih lagi dong. Iya. Lebih lagi. Apa dari perjalanan 5 hari ini yang paling lu seneng dari Jepang Iya. apa, Fik? Apa ya Pak Dip ya? Selain tadi Maid Cafe ya, Disneyland. Oh, Disneyland. Kotanya, Fik. Kotanya lu suka nggak, Fik? Kotanya suka Pak Dip. Outfitnya keren-keren mereka ya. Outfitnya keren-keren sama di Tokyo itu di Jepang di distrik-distriknya sih Pak Dip yang keren. Di bagian kayak di Kamakura apa enggak di situ. Dia, Apa yang lu suka? dia tuh ke pantai sendiri, Mas. Oh. Nggak pernah lihat pantai kayaknya memang. Lu nyari sampai ketemu pantai di Enggak, Tokyo. saya suka nonton anime kan Mas Ulum. Oh. Anime sama film-film Jepang, tapi bukan ya itu juga suka. Iya. Tapi film Film Jepang yang mana nih? Ya ada lah ya, ya. dua lah, yang anime sama ya. Ya itulah. Ya. Ya, oke. Yang dewasa kan? Dewasa, oke. Nah, yang anime itu saya telusuri semua lokasi-lokasinya. Ada filmnya Makoto Shinkai namanya. Oh, itu film Kimi no Na wa itu saya telusurin tuh. Keren. Oh, ada ya ternyata tempatnya di lokasi nyata. Ternyata emang destinasi. Iya. Banyak banget yang di tangga sana. itu. Jauh nggak dari Iya. hotel lu ke sana? Sejam lebih ya. Kalau Naik yang kereta di api kan? Iya, kalau yang di Kamakura sejam lebih. Kalau yang masih di daerah Shinjuku cepet. Jadi lu kedua lu melihat dua pantai. Satu Di pantai. Kamakura. Iya, di Kamakura. Oke. Salju gimana, Fik? Salju? Gila. Itu saya seneng sekali juga. Kayaknya seneng semua Pak Dip. -5. Tapi mungkin itu jadi kayak blessingnya ketika jadi kayak digeser dari Juli ke Februari ya. Malah kan dapat ya. Jadi semua pada lihat salju kan seperti itu. Iya, Ya. salju. Memang gua arahkan, gue pikir udah nyampe sana, gue tahu salju terdekat dari Tokyo, gue pikir nanggung deh kalau nggak lihat salju. Apa nama daerahnya? Karuizawa. Karuizawa. Kemudian di salah satu factory outlet terbesar di Jepang yang Di Karuizawa yang sudah itu. dan pas ketika kita datang lagi hujan salju. Dan lagi buka semuanya. Buka hujan salju jadi kan langsung handphone keluar semua tuh. Iya, benar. Nah, Pada saat nyebul-nyebul handphone semua keluar tuh. 2 orang kehilangan kartu Suica. Nah, gitu. Jadi kapan akan balik lagi ke sana, Fik? Wah, kalau itu Lusa? nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecepatan atau kelamaan? Ya tergantung Hakop lagi aja kan. Itu jawaban yang bagus. Ya. Tapi dari semua, Fik ya, dari jalan-jalannya. Ini kita jangan bahas Jepangnya doang. Kalau ditanya Jepangnya pasti banyak yang ingat ramennya, ingat Iya. kotanya, ingat fashionnya. Outingnya sendiri menurut lu Iya, gimana, Fik? Outingnya sendiri. Karena gue lihat ya, tanpa lihat lu ya, Fik, gue sih nggak lihat lu ya. Iya. Kalau yang lain tuh ada yang tiba-tiba crossing, Mas, yang nggak biasa jalan bareng tiba-tiba jalan Makanya bareng. bagus kan dirinya, iya. Walaupun memang masih kadang grouping ya. Iya. Grouping ini buat gue ya udah, tapi paling nggak groupingnya udah mulai crossing gitu. Ya, grup itu wajar sih kemudian. Iya. Iya. Kan kalau dia jalannya masih sama geng Udinus nih. Iya. Lu sama siapa? Lu groupingnya sama siapa? Saya sama Ivon, Ivi kadang. Kalau enggak saya Yang memang sendiri. kebetulan sesama alumnus kampus yang sama, gitu. atau dia jalan sendiri. Iya. Soalnya kan kalau kita kadang grouping itu harus punya sesuatu yang sama kan, Iya, Mas. betul. Kita harus punya tujuan sama. Sementara tujuan saya pasti beda Lu terus sama jalan mereka. sendiri itu adalah jadi misalnya hari kedua nih, Hari ketiga kita memang free day, Mas. Nah, itu habis itu pulang ke hotel sendiri atau ngumpul di satu titik pulang Khusus bareng? hari ketiga kemarin kita benar-benar free, Mas, seharian. Jadi ada yang geng dia ke Kamakura, ke pantai, ada yang tetap pagi-pagi lari pagi, Iya. lari kita. Ada yang pengen nyari thrifting, dia thrifting. Ada yang pokoknya gue mau sendiri aja,
terserah gue, ada juga yang begitu. Pokoknya udah saat hari ketiga udah sendiri aja, tinggal malam dicek aja udah pulang atau belum gitu kan. Iya, makanya gue di sana membagi 5 grup, ada ketua grupnya. Iya, lu tinggal cek ke ketua grupnya aja. Paling enggak ini di mana? Enggak, salah satu ketua grupnya gue juga mas sebenarnya. Oke. Ngecek udah komplit belum. Iya, benar. Ada yang nyari elektronik gitu. Ya udah, gitu. Kurang lebih sih pada begitulah. Cuma rata-rata benar, pasti biasanya kalau udah free day gitu akan mencari orang yang punya tujuan yang sama gitu. Cuman pentingnya outing buat gue ya itu crossing yang tadinya nggak pernah ngobrol, jadi at least tahu lah gitu. Nggak tahu sih kalau Taufik kemarin tahu nggak? Tahu orang saya sebelah pesawat kan Kang Soleh. Nah benar. Padahal tuh gue udah setting loh harusnya toh. Di kereta lu sebelah lu siapa? Kereta Bang Gitong. Kereta apa Shinkansen? Bang Gitong. Ngobrol berarti kan? Iya ngobrol. Naik Shinkansen lagi. Iya. Keren banget tuh. Walaupun cuma sebentar lah, 50 menit lumayan lah. Lumayan. Itu. Ada rasanya, ada rasanya. Kalau suruh pilih outing lagi nih, Fik ya, outing lagi. Fik. Nyebut sebuah negara. Oke. Apa? Sebut aja, namanya juga nyebut kan. Kemana Fik kira-kira Fik? Yang cocok Fik? Aduh, Perancis enak Badip. Aduh. Tinggi dulu suaranya. Bagus. Tinggi suaranya Dik. Kalau Perancis tuh kita kan pakai konsep undian ya. Tinggi suaranya. Iya. Dia undian berapa orang? Undian 2 orang lah kira-kira. 2 orang. Ya, itu mah Padip Koerna sendiri. Menurut lo mas, perlu nggak sekantor tuh punya outing mas? Sebenarnya tergantung dari masing-masing ini ya, dari masing-masing kebutuhan kantornya. Tapi menurut gue sih butuh sih sebenarnya, ya kan. Buat apa ya? Kamu kan biasa, apalagi kita yang kerja di industri ini kan semua sibuk ya. Iya. Nah dengan ada outing itu kan mau nggak mau kan ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk interaksi lagi. Jadi maksud gue jadi apa ya, keakraban itu bisa kita bina lagi tuh kamu gue. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebagian dari yang outing bawa laptop sih. Iya makanya tetap kerja kan. Lu bawa nggak? Gue tanya. Bawa kerja kan. Iya sama. Karena gue udah kasih contoh, gue juga bawa. Sambil outing pun tim gue yang nanya, tolong di approve ya itu pembayaran. Baik gitu. Iya. Bagaimanapun juga karena kita bekerja di industri hiburan, iya nggak bisa total kita nggak bisa gitu. Karena kalian akan jadi kita terus. Kalau 2 hari semalam mungkin bisa masih ya. Bisa. Masih bisa. Nah, kalau udah 5 hari nggak mungkin. Kita soalnya hitungannya. Terus semuanya nggak bisa dihubungi, kalian nggak khawatir? Ada apa-apa? Iya kan misalkan. Bisa, orang teman kita buka laptop di Disneyland mas kemarin ada salah satu. Kalau semua nggak dihubungin, jadi kalian khawatir kan? Ada apa nih? Tetap gitu dibales. Kalau ada kerjaan mah tetap WhatsApp dibales. Apalagi kalau lihat itu kan buat nanti next, lumayan. buat next outing nanti kita harus kumpulin dari sekarang kan, kayak gitu. Lu sekamar sama Bang Ardi. Ardi adalah salah satu videografer di sini. Nah, ada yang di pojokan sini nggak lihat, teman-teman nggak akan lihat. Emang di belakang layar beneran ya. Ada obrolan baru sama Ardi? Enggak ya, udah terlanjur kenal ya? Salah ya lu dapetnya. Jadi kocaknya gini mas, kita kapan pengundian kamar tuh? Waktu dinner Hakop Hamin 7 ya? Hamin 2. Oh jadi diundi tuh kamar itu gak bisa Gue ngundi kamar tapi hampir semua kamar yang didapet klop. Emang temennya. Gue sampai bingung ini kenapa bisa ambilan tangan gue bisa. Padahal gue merah sambil satu-satu temu kamar. Tapi rata-rata dapet temen. Ya misalnya dia memang sama Ardi udah biasa. Lu sama siapa sekamar? Ernest lah. Oh iyalah. Itu mah gak diundi. Gak bisa diundi. Itu gak diundi. Satu yang tanpa undian. Ya harus itu. Nah tapi yang lain ketemunya bisa klop. Gitu sampai pengen undi ulang gak boleh ya. Gitu. Jadi kemarin ada undian, ada game sebelum berangkat, berhadiah uang saku. Nah, saya kalah tuh mas. Saya nggak dapat apa-apa. Lu kelompok 4 ya? Iya, kelompok saya sama Bang Dene, Kak Ica. Jadi ada 4 kelompok. Ada juara 1, 2, 3. Yang kelompok 4 tidak dapat uang saku sedikit pun. Sama sekali nggak dapat. Sama sekali mas. Saya sampai ngechat temen 1, 2, 3 dapat semuanya. Dapat. Saya ngechat teman-teman kan. Guys, kita bekawan loh. Bagi dikit lah gitu ya. Ada, gue tetap ada uang saku buat makan mah ada, tapi ini beda lagi, tambahan lagi. Lagi. Ada jadi ada yang juara 1 yang dapat lumayan, 2 tengah. Itu bagi rata dong. Bagi rata setiap kelompok berapa? 7 kan? 7 kan berarti kalau nggak salah ya. Kan 28 orang kan ya. Kalau 7 kali 4 ya. Iya, kalau nggak salah sebegitulah. Iya. Jadi gimana Fik? Outing lanjut tiap tahun apa gimana Fik? Saya mengikuti dari atas saja. Itu jawabannya sangat bijaksana. Jadi kalau akan diajak lagi, udah gitu aja. Iya. Fik, terima kasih, semoga happy waktunya. Sudah happy dengan outing. Terima kasih buat teman-teman di belakang layar ini semuanya udah ikut.
Jadi buat gue sih outing kemarin cukup membahagiakan dan melelahkan pastinya. Pasti. Ya tentunya. Tapi sih buat mereka, gue sih melihat wajah-wajah mereka yang pertama kali menginjakan kaki di Jepang, menginjakan kaki di gunung es ya. Iya. Itu cukup membahagiakan. Semoga bisa menularkan dan menghasilkan karya yang bagus. Amin. Jadi bisa outing lagi gitu Amin. loh. Ya itu penting. Kerja. Amin. Semoga bisa nular ke Avatar 88 juga berangkat ke sana. Doain sebelah lah. Amin. Saya doain Mas Ulung setiap sepertiga malam saya. Terima kasih. Teman-teman yang udah nonton episode 196, terima kasih. Jadi ini bukan mau membagi kesombongan kita jalan-jalan ke Jepang ya. Hanya membagi kebahagiaan karena sampai detik ini kita tayang, mereka tuh belum habis postingannya. Masih banyak postingannya gitu. Bahkan gua aja belum post gitu loh. Gua lagi nunggu kapan lu posting. Nah, gue sampai bingung mau posting yang mana karena kalau gue buka handphone gue, kok gue nggak banyak foto, orang lain banyak foto. Karena udah sibuk ngurusin teman-teman semuanya. Sampai mau milih foto, itu doang foto gue. Kok jadi iri? Gitulah teman-teman ya. Jadi kalau mau jalan-jalan aja sendiri, nggak usah ngeliatin foto-foto kita. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Terima kasih Mas Ulung sudah mendengarkan cerita kita jalan-jalannya. Semoga bisa tertular. Amin. Kita ketemu lagi di episode 197. Sehat-sehat semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.